Hai Servers, selamat pagi, selamat hari Natal. Saya ucapkan bagi teman-teman yang ada di rumah pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih memasuki tahun 2020 menjalaninya dan tetap masih diizinkan mengalami Natal. Itu sebuah anugerah, sebuah berkat dari Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita satukan hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta agar Roh Kudus yang memimpin dan menerangi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami, Allah segala musim kehidupan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tetap sama kemarin, hari ini maupun esok. Kami bersyukur karena kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kami boleh ditolong Tuhan menjalani hari-hari kami di tahun 2020 ini. Tuhan, sekali lagi kami ingin berdiam diri mencari wajah Tuhan, mencari firman-Mu Tuhan. Karena kami membutuhkan firman-Mu, pelita dan terang bagi hidup kami. Dan kami rindu Tuhan firman-Mu menjadi sebuah janji yang manis bagi mulut kami. Dan menjadi kekuatan bagi hati kami. Kami serahkan ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, memberikan kami kejelasan. Apa yang Tuhan mau untuk hidup kami ini. Dan apa yang Tuhan sedang ingatkan tentang hidup kami ini. Dan kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan sedang bekerja. Dan kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikannya dipimpin dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, tema pagi ini di minggu ke-52 adalah God brews the coffee, not the cups. Ya, teman-teman senang minum apa? Ya, black coffee, kopi latte, ya, atau macchiato, apapun itu. Kopi apa yang kalian minum? Mungkin saja kopi saset, ya, untuk mudahnya. Saya sendiri suka black coffee tanpa gula. Minum panas-panas dari satu mug ya favorit saya ya. Ini mug ini udah lumayan, udah pretel-pretel nih ya. Tapi ini kenapa menjadi favorit saya? Karena apa? Ketika kopi panas ini diseduh dan dituangkan ke dalam mug ini, kemudian ini akan berubah warna menjadi putih ya. Jadi ini seringkali mengingatkan saya bahwa ketika kasih Tuhan dituangkan, maka saya perlu mengalami hidup yang berubah. Ya. Mak ini favorit saya, ya. Yang jelas hari ini kopinya nggak ada ya, jadi tetap warnanya hitam. Ngomong-ngomong soal kopi, ada sebuah kisah yang menarik. Ceritakan ada sekelompok profesional yang datang bersama-sama mengunjungi mantan dosen mereka ya, seorang profesor. Mereka ingin sekali memberikan kesan yang mendalam kepada pengajar mereka ini. Bahwa mereka sudah berjuang keras dari masa kuliah sampai bekerja. Akan tetapi setelah mereka ngomong membanggakan diri, percakapan itu beralih menjadi keluhan-keluhan. Aduh, stres di tempat kerja, mereka mengejar karir. Dan juga mereka juga stres dengan kehidupan pribadi mereka. Sementara mereka ngobrol-ngobrol, rupanya sang profesor sudah menyeduh kopi untuk mereka. Kopi disajikan dalam berbagai rupa cangkir. Beberapa menarik, terbuat dari porselen, ya kan? Ada yang kristal, ada juga yang dari plastik, gelas biasa gitu kan. Nah, setelah mendengar curcol mereka ini, profesor yang sudah cukup lanjut usia ini berhenti dan mulai bicara perlahan kepada mereka. Tolong, kalian perhatikan cangkir di tangan kalian ini.
Saya perhatikan bahwa cangkir yang terlihat mewah, bagus, sudah diambil oleh kalian yang merasa berada di posisi paling atas. Dari cangkir yang kalian pegang saja, saya dapat menilai kalian seperti apa. Lalu orang-orang yang datang yang pegang gelas plastik itu mulai mengeringitkan alis mereka dan bertanya-tanya sebetulnya profesor ini sedang ingin mengajarkan apa kepada mereka. Lalu profesor ini melanjutkan lagi. Suatu hal normal, kalian ingin yang terbaik untuk diri sendiri. Betul ya? Kita ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tapi seringkali itulah yang menjadi sumber dari persoalan dan stres. Tahukah bahwa cangkir itu tidak menambah kualitas si kopi itu sendiri? Apa yang kita inginkan adalah kopi, bukan gelasnya. Namun dengan sadar kita mengambil cangkir yang terbaik. Bahkan kita melirik dan kita menginginkan cangkir milik orang lain. Sampai kita sadari kita terjebak dalam kompetisi mental satu dengan yang lain. Kita bertanya-tanya, siapakah di antara kita ini yang telah membuat pilihan-pilihan hidup yang terbaik? Sang profesor berhenti sejenak. Lalu berkata, coba pikirkan. Kehidupan itu seperti kopi. Pekerjaan, uang, dan posisi di tengah masyarakat itu seperti cangkirnya. Ini semua hanyalah wadah kehidupan. Wadahnya sendiri tidak digunakan untuk mendefinisikan esensi yang kita jalani. Kadang-kadang kita ini hanya berkonsentrasi kepada wadahnya, sehingga gagal menikmati kopi yang diseduh Tuhan buat kita. Ingat, God brews the coffee, not the cups. Saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020 sebetulnya Tuhan itu sedang berproses menyeduh kopi kehidupan buat engkau dan saya. Dan saya mengundang kita sama-sama perhatikan apa satu hal di antara hal-hal ini yang Tuhan proses dalam kopi kehidupan kita. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud memiliki banyak hal. Saya pikir dia tidak kalah ganteng sama Han Ji Pyong atau Nam Do San. Dia terkenal, famous, ya, ahli strategi perang, seniman, hartanya berlimpah dan jelek. Itu akronim yang dikasih anak saya. Jelek itu artinya jelas-jelas keren, ya. Kalau ganteng itu gajah tenggelam katanya. Tapi semua yang dimilikinya itu hanya cangkir atau wadah saja. Wadah tersebut tidak dapat dibandingkan dengan satu hal yang esensi dari kopi kehidupan ini. Yaitu apa? Menikmati dan mengalami Tuhan. Menikmati dan mengalami Tuhan. Daud bukan orang sempurna. Ia punya banyak cerita kemenangan, ya betul. Tapi ia juga punya cerita kegagalan. Ia gagal sebagai pria yang berintegritas. Ia gagal sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Makanya anaknya itu terjadi berantem, ada pembunuhan, ya kan? Boleh dikatakan Daud di balik cangkir kegemilangannya adalah seorang pria dengan hati yang remuk dan hancur. Tapi Daud adalah seorang yang sangat menghargai momen diam di hadirat Tuhan. Di saat yang terbaik dalam hidup, juga di saat terburuk. Momen terbaiknya adalah di hadirat Tuhan. Darlene Sheikh mengatakan, we don't worship God because life is good. We worship God because He is good. Tuh enggak? Apakah kita menyembah Tuhan karena kehidupan itu baik? Dan kita tahu hidup itu tidak selalu baik, tidak selalu lancar. Tapi kita menyembah Tuhan karena He is good. God is good all the time. All the time God is good. Itulah kenapa kita menyembah Tuhan.
Menyembah Tuhan di baiknya menjadi momen yang paling dinikmati. Lebih dari peperangan, lebih dari segala yang dimiliki. Sekedar sharing, seringkali saya juga sering terjebak ya. Ketika beribadah, bukan hanya ketika onsite tapi juga waktu online. Seringkali lebih terpaku dengan kemasannya. Oh ini kurang bagus nih, gila nih nyanyinya fals nih. Aduh musik ini meleset dikit ya di pitch ini, di note ini gitu kan ya. Wah ini kenapa gangguan sinyal. Nah kadang-kadang tanpa disadari itu membuat kita itu aduh ibadah hari ini tidak terberkati. Lalu di situ saya kadang ditegur sama Tuhan. Kamu beribadah itu kenapa membiarkan itu kemasan mempengaruhi ya kualitas ibadahmu. Lagi di situ saya diingatkan, we don't worship God because music is good. We don't worship God because facility is good. We don't worship God because platform is good. We worship God because He is good. Itu yang terus Tuhan betul. Saya menyembah Tuhan karena Engkau baik. Semua ini fasilitas, platform, apapun bisa ada gangguan. Tiap minggu ada aja gangguannya. Tapi itu jangan mempengaruhi hati kita untuk menyembah Tuhan. Mengganggu momen terbaik kita. Itu betul-betul sebuah disiplin hati untuk betul Tuhan, you are good. Makanya kita menyembah Tuhan. Markus 10 ayat 21. Satu hal yang kurang. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah semua yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Anak muda yang menemui Tuhan Yesus itu impresif. Bahkan di ayat ini satu-satunya yang mencatat bagaimana Yesus menatapnya dengan penuh kasih lalu berkata, satu hal yang kurang. Ya. Tuhan Yesus sungguh dia tidak terkesan dengan cangkir yang dimiliki anak muda ini. Sepertinya anak muda ini berpikir bahwa selama ia menjalani kehidupan yang baik, taat aturan agama, maka hidupnya akan oke-oke aja di dunia ini dan menjadi jaminan yang meyakinkan untuk memperoleh hidup kekal. Tapi semua itu menggiringnya untuk memiliki rasa aman yang palsu. Saya tidak bilang perbuatan baik itu tidak penting dan tidak perlu dilakukan. Saya punya pegangan di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik itu adalah hasil karya. Bahwa kita ini ciptaan mahakarya Allah dalam Kristus. Masalahnya, rasa aman kita itu diletakkan di mana? Di dalam Kristus yang menjamin kita atau di dalam perbuatan kita. Dan Tuhan mengingatkan bahwa rasa amannya sejati adalah di dalam Kristus karena dialah yang menjamin kita melalui darah yang telah dicurahkan bagi kita. Oleh sebab itu, apa kopi yang Tuhan seduh bagi anak muda ini? Hidup yang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Hidup yang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Anak muda ini tidak siap memberikan penyerahan total kepada Yesus Kristus. Tidak siap bayar harga. Kenapa bisa begini? Orang yang berserah itu harus punya trust, benar gak? Ya, orang yang berserah itu harus ada trustnya. Harus ada keyakinan, harus ada kepercayaan, harus ada iman. Kepada siapa? Kepada pribadi yang kepadanya kita berserah, ya kan? Jadi untuk kita itu berserah harus ada pribadi yang kita trust. Oke? Nah sekarang saya tanya, anak muda ini itu yakin gak sama Tuhan Yesus?
Percaya nggak sama Tuhan Yesus? Beriman nggak kepada Tuhan Yesus? Tidak. Penyerahan itu selalu melibatkan keyakinan, conviction. Keyakinan bahwa pribadi yang kepadanya kita berserah itu menjamin hidup kita. Mungkin kita pun menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen dengan penyerahan yang seperlunya. Kalau masih bisa dijalani dan mengesankan, ya dijalankan. Tapi kalau terlalu susah, bayar harganya terlalu berlebihan, entar dulu. Ya. Iman yang kita miliki jangan-jangan itu ada sebuah penyerahan ala kadarnya. Dan impresif untuk dilihat orang. Mungkin kita sebetulnya tidak terlalu percaya kepada Yesus. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Satu hal yang diperlukan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Problem Marta bukanlah mengenai kegiatan hospitality-nya. Dalam kebudayaan Yahudi sudah sepatutnya tuan rumah menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu-tamu yang datang. Problemnya adalah distraksi atau pecah fokus karena banyak yang harus dikerjakan dan khawatir, panik. Kata distraksi di ayat 40 ayat sebelumnya adalah periespato. Periespato artinya apa? Ditarik ke berbagai arah. Karena terpecah fokusnya dan khawatir, maka tidak ada ruang untuk aspek terpenting dari hospitality. Yaitu apa? Perhatian penuh anugerah kepada tamu yang datang. Mendengarkan mereka bercerita. Nah, ini yang hilang dari Marta. Jadi yang Tuhan sampaikan gently reminder itu bukanlah bicara soal aduh kamu itu ya harus gak boleh melayani tamu, bukan. Tapi kehilangan yang esensi. Marta karena khawatir dan distraksinya sampai mempermalukan adiknya di depan banyak orang. Bahkan menuduh Yesus tidak peduli kepadanya. Karena kalimat di ayat 40 katakan Tuhan tuh gak peduli sama saya. Ya, Tuhan gak peduli sama saya. Dunia kita diwarnai oleh jadwal yang hektik. Dan pengejaran produktivitas tanpa henti. Kita tergoda untuk mengukur seberapa berartinya atau pentingnya seseorang dari kesibukannya. Semakin sibuk, semakin bagus gitu ya. Berapa banyak pencapaian, prestasi, berapa baik kita memenuhi harapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau seberapa sibuk, mau seberapa padat, kita tidak bisa melupakan yang esensi ini. Satu hal yang diperlukan, tetap punya waktu dan perhatian kepada Yesus. Jangan biarkan kesibukan itu sampai membuat kita terdistrak, ditarik ke segala arah, kehilangan momentum untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus mau perkatakan tentang hidup kita. Karena terdistrak, kita tidak lagi mendengar firman. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang overthinking oleh banyak isu. Kita diterpa dengan banyak kekhawatiran. Itu karena apa? Kita tidak memperhatikan yang esensi ini. Satu yang kita perlu, memberi perhatian kepada Yesus. Yohanes 9 ayat 25, satu hal yang ku tahu. Jawabnya, apakah itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia dapat melihat lagi. Lalu dia diinterogasi oleh petinggi-petinggi agama pada waktu itu.
Tapi dia tidak takut atau terintimidasi. Dia jelas sekali dengan yakin, dulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Orang buta ini bukan hanya mendapatkan penglihatan jasmaninya, tetapi ia mendapatkan lebih daripada itu, ia mendapatkan spiritual insight. Inilah esensinya. Inilah kopi kehidupannya, spiritual insight. Kita butuh spiritual insight ketika kita menghadapi cobaan. Spiritual insight ketika menghadapi tekanan. Spiritual insight ketika ada pikiran yang ruwet. Spiritual insight ketika kita lagi galau. Spiritual insight ketika kita sedang bimbang atau ragu. Untuk mendapatkan spiritual insight, kita perlu balik lagi pada hal yang paling basic. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, bagaimana kita bisa dapat spiritual insight? Alkitab aja gak pernah dibuka. Bukan hanya Alkitab fisik, tetapi misalnya katakan kita punya Alkitab ya. Yang depan mata kita, yang ada di gadget kita jarang buka. Bagaimana kita bisa dapat spiritual insight? Kita tidak meluangkan waktu kita untuk membacanya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, saya berharap kita jangan sampai kehilangan pelita, kehilangan terang untuk menjalani hidup ini. Menutup tahun 2020 di minggu ke-52 ini, God brews the coffee, not the cups. Mari menikmati dan mengalami Tuhan. Itu yang kupinta. Mari menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin itu yang memang masih kurang dari diri kita. Mari menyediakan waktu dan perhatian untuk Tuhan. Itu yang kita perlukan hari lepas hari. Mari kita memperoleh spiritual insight. Itu yang ku tahu. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Menutup tahun ini, mari kita evaluasi kembali. Kopi kehidupan apa yang Tuhan sudah seduh buat kita. Mari kita minta sebuah kepekaan rohani untuk menangkap. Ya, Tuhan tuh lagi menyeduh apa ya? Apa saya terlewat gak sih? Saya berharap teman-teman tidak kelewatan ya kopi yang diseduh Tuhan buat engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan ampuni kami. Menjalani tahun 2020 ini, kami banyak diliputi oleh kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, pertanyaan tentang masa depan. Kami membiarkan hal-hal itu menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami mau mengakui juga Tuhan, di tahun 2020 ini, kami belum berserah penuh kepada Engkau. Kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menghadapi berbagai kesulitan yang terjadi. Ampuni kami juga Tuhan, bahwa kami seringkali gak peka sama Tuhan. Kami gak dengar-dengaran sama Tuhan. Kami membiarkan ada banyak pikiran yang menguasai kami. Tapi itu bukan dari Engkau. Sungguh Tuhan, kami sekali lagi berdoa. Kami rindu Tuhan di penghujung 2020 ini. Kami bisa ambil waktu bersama dengan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Periksa kami Tuhan, selidiki kami. Apakah jalan kami serong? Apakah kami telah berpaling dari Tuhan? Apakah kami sudah mundur terlalu jauh dari Tuhan? Mari Tuhan, periksa kami. Dan jangan biarkan Tuhan kami berjalan terlalu jauh, ditarik oleh berbagai hal dalam hidup ini. Tolong kami untuk mendekat kembali kepadamu. Dan kami perlu pertolongan Roh Kudus. Kami serahkan diri kami di bawah genggaman dan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, ini doa kami. Pimpin ya Tuhan supaya kami menikmati kopi
kehidupan yang Tuhan seduh buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dari firman. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah ini, saya ingin kalian memperhatikan bahwa di kolom chat di platform kita itu ada pertanyaan untuk direnungkan. Kalian bisa merenungkannya, menggumulkannya supaya jangan menutup tahun ini lewat begitu saja, tetapi ada sesuatu take away ya yang betul-betul kita bungkus di akhir tahun ini. Nah, misalnya ada satu hal dari kopi kehidupan yang Tuhan sedang godok dalam hidupmu selama tahun 2020 ini. Lalu apa respon kita? Ya kan? Kemudian yang kedua, jika Tuhan memberi kesempatan kepadamu untuk melakukan perubahan yang berarti bagi perjalanan imanmu dengan Dia, apa yang kamu mau ubah? Ya kan? Mungkin itu value atau prinsip yang kita pegang dan yakini, itu bisa karakter, bisa juga cara hidup, whatever, ya kan? Tapi apa yang mau kamu ubah? Nah, teman-teman yang sudah merenungkan dan ingin sharing ya, tolong kalian bisa sharingkan ya kan tentang kopi kehidupan ini di IG story kalian atau posting lah ya kan. Bisa tag IG saya atau tag IG-nya Wave Youth Ministry kita, dan Cias tunggu sampai besok siang. Nah, teman-teman yang sharing ya tentang kopi kehidupan ini, saya menyediakan 3 mug spesial buat kalian, nanti dikirimkan ke rumah kalian ya. Nah, jadi silakan enjoy kopi yang diseduh Tuhan buat kita, dan silakan sharingkan supaya menginspirasi teman-teman kita, dan please di tag jangan lupa ya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Hati kami terarah kepada Engkau ya Tuhan, dan kami percaya akan kasih setiamu yang tidak berkesudahan, yang tidak akan pernah habis-habisnya, karena sungguh Engkau adalah Allah yang nyata buat kami. Dan kami buka hati kami untuk menerima berkat yang dari Engkau. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus yang luar biasa di atas kayu salib, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday Wave Youth Ministry. Balik lagi sama gue, Tuang Warta. Kali ini gue bakal bagi berbagai informasi. Pertama datang dari persembahan. Let's check it out. Oke, warta kedua datang dari Open House Supporting. Yap, dari kameramen, soundman, multimedia, lighting, video switcher, ada semua. Jadi buat teman-teman yang pengen pelayanan, pengen ngasih buat Tuhan, langsung aja cek di description. Di sana kamu bisa daftar. Oke. Selanjutnya mencium orang-orang yang ulang tahun di minggu ini. Siapa saja? Let's check it out. Happy birthday, panjang umur, Tuhan berkati. Semoga teman-teman yang ulang tahun di minggu ini semakin jadi berkat buat orang lain, semakin semangat jalan hidupnya, dan tahun depan udah tahun baru. Jadi pastiin kalian punya semangat baru juga buat jalan hidup. Oke. Nah itu teman-teman yang baru pertama kali hadir di Wave Youth Ministry, kita sangat-sangat welcome buat teman-teman datang lagi di minggu depan di jam yang sama. Jadi pantengin terus ya. Oh iya, kita juga pengen kenal satu sama lain. Langsung cek di description buat kita bisa kenalan lebih dalam lagi. Oke.
Selanjutnya ada apa lagi ya? Oh iya, buat temen-temen jangan lupa buat ikutan Komsel. Meskipun online tapi Komsel tuh penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ikut Komsel, langsung cek di description lagi ya. Di sana juga ada buat daftar. Oke? Oh, mau ngingetin lagi teman-teman, kalau teman-teman pengen nih pengen dengerin Spotify, salah, podcast menarik dari Wave Youth Ministry, langsung cek di YouTube, di Spotify-nya Wave Youth Ministry ya. Itu banyak banget podcast menarik. Jadi udah segitu. Jadi kalau teman-teman pengen info lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi, pengen lebih detail lagi, kalian langsung cek aja di Instagramnya Wave Youth Ministry. Cek @youth1wave dan @waveyouthministry. Jadi pantengin terus. Oke. Udah ya segitu, jangan kelamaan. Kasihan tukang editornya ya. Let's be a worshipper, not a spectator. God bless you. Bye bye. So let's sing this song and let's praise Him this morning, okay? Come on, sing. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful, all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. My highest heaven adore Christ the everlasting Lord. Life and life to all He brings, risen with healing in His wings. While He lays His glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give a second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore on, sing. Him. Oh, come, let us adore 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 Him. Oh, come, let us adore